Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Melia Yosita, kali ini di mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan budaya dalam pasar global. Nah, aspek budaya yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai sejarah dan geografis. Jadi, berikut ini adalah topik pembahasan yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu mengenai perspektif sejarah dalam pasar global dan perspektif geografis dalam pasar global. Pertama, mari kita bahas dulu ya, apa sih sebenarnya pengertian dari budaya atau culture itu sendiri. Budaya atau culture adalah standar penerimaan masyarakat untuk merespon suatu peristiwa baik internal maupun eksternal. Untuk memahami lebih jauh, maka kita harus memahami pula bagaimana peristiwa sejarah dan keunikan geografis sebagai salah satu aspek budaya. Ini diperlukan pula oleh marketers untuk menyimpulkan perilaku dan sikap konsumen di suatu negara, sehingga marketers dapat menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di negara tersebut maupun di pasar global atau pasar internasional. Produknya itu dapat berupa barang maupun jasa. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai perspektif sejarah dalam pasar global. Sejarah atau histori mendefinisikan misi suatu negara terhadap negara tetangganya, bagaimana negara tersebut ingin dilihat di pasar global, dan bagaimana negara tersebut mendefinisikan dirinya. Marketers harus memahami sejarah negara tujuan pemasarannya. Hal ini dimaksudkan agar marketers dapat menyajikan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar tersebut, memahami peran pemerintah dalam bisnis, bagaimana mengelola bisnis yang sesuai dengan etika bisnis di negara tersebut, dan perilaku terkait organisasi bisnis asing. Sejarah suatu negara juga dapat mempengaruhi keputusan bisnis terutama pemasaran seperti investasi, bagaimana cara masuk pasar tersebut hingga selera konsumen. Namun perlu diingat bahwa suatu negara sejarahnya bisa saja terdapat bias dan mengandung prinsip Self-Reference Criterion atau SRC yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga dapat kita katakan nih bahwa aspek sejarah itu bersifat subjektif. Aspek budaya yang kedua yaitu adalah perspektif geografis dalam pasar global. Geografis atau lokasi atau wilayah merupakan salah satu elemen lingkungan bisnis yang tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable, sehingga memerlukan atensi lebih dari marketers. Ada beberapa aspek geografis yang harus dipertimbangkan oleh marketers dalam melakukan aktivitas pemasaran global, yaitu yang pertama ada ketinggian atau altitude, kelembaban atau humidity, dan suhu atau temperature. Tiap wilayah dan negara itu pasti berbeda-beda. Aspek ini menentukan penggunaan dan fungsi produk. Contohnya nih, misalnya penjualan AC di Indonesia mungkin lebih tinggi dibandingkan penjualan AC di negara yang memiliki suhu atau temperatur yang lebih rendah, contohnya di Kanada. Hal ini dikarenakan suhu udara di Indonesia yang cenderung lebih tropis atau lebih tinggi dibandingkan di Kanada yang lebih rendah. Yang kedua yaitu ada topografi, di mana topografi negara itu pasti berbeda-beda. Ada negara yang mayoritas topografinya adalah pegunungan, pantai, hingga padang pasir. Untuk itu, kebutuhan konsumen tiap negara dengan variasi topografi tersebut akan berbeda-beda pula. Dan yang ketiga yaitu ada sumber daya alam tiap negara berdasarkan lokasi geografis yang berbeda-beda. Hal ini juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Contohnya ada negara yang kaya akan sumber daya mineralnya. Berarti pertumbuhan ekonominya didukung oleh sumber daya mineralnya. Namun ada pula negara yang kaya akan sumber daya alam berupa komoditi pangannya. Maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan disokong oleh komoditi pangannya. Kemudian, perbedaan geografis antar negara tidak menyurutkan perdagangan internasional di pasar global, sehingga muncul rute perdagangan internasional atau World Trade Routes yang melintasi berbagai negara dan benua di dunia. Munculnya rute perdagangan internasional ini disebabkan oleh adanya kebutuhan konsumen misalnya di negara X yang tidak tersedia di sana, sehingga mengharuskan untuk melakukan perdagangan dengan negara lain yang menyediakan kebutuhan tersebut. Apalagi nih dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada dewasa ini,
Perbedaan sejarah dan geografis bukanlah menjadi penghalang lagi. Muncul banyak teknologi berbasis internet seperti misalnya website, e-commerce, atau sosial media yang memungkinkan proses perdagangan internasional, proses perdagangan antar negara, dan pemasaran internasional dilakukan hanya melalui internet saja. Baik, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung untuk menanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.